Di video kali ini gue nggak banyak bicara soal aspek teknis, ini lebih ke arah menumpahkan unek-unek kali ya seputar evaluasi produk. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, evaluasi sebuah produk terutama dalam ranah teknologi itu biasanya diharapkan punya kesimpulan yang mudah dimengerti. Kata-kata seperti bagus gitu atau buruk gitu. Semacam label sederhana kali ya, ada yang juga pakai angka misalnya 8 dari 10 atau ada yang bilang worth it, nggak worth it, recommended, not recommended, beli atau jangan beli gitu dan lain sebagainya. Di sini penilaian sederhana seperti tadi itu tidak salah dan ini bisa membantu pengguna awam gitu kan. Tapi seringkali penilaian pendek begini berpotensi tidak akurat dan kehilangan banyak informasi. Jadi kali ini gue mau coba sedikit overthinking bahwa penilaian sebuah teknologi itu tidak semudah bagus versus buruk. Ada banyak sekali aspek dalam memilih produk, tapi satu yang menurut gue sangat prioritas untuk dibahas adalah skenario penggunaan yang ada hubungannya dengan kebutuhan serta preferensi penggunanya. Jadi tentu di sini ada aspek harga dan value juga gitu ya. Tapi untuk simplifikasi gue mencoba mengabaikan aspek harga dan value kali ini dan mau coba fokus ke sebuah benda namanya skenario penggunaan. Maksudnya apa sih ini gitu kan? Gue harus bilang ke teman-teman sekalian bahwa bagus bagi user tertentu belum tentu bagus untuk user yang lain. Jadi bagus bagi kebutuhan user A dengan skenario X belum tentu bagus untuk kebutuhan user B di skenario Y gitu. Mungkin gue langsung kasih contoh aja deh. Misalnya yang cukup sering didiskusikan itu laptop gaming versus laptop tipis atau kayak thin and light dan sejenisnya gitu ya. Itu dua produk yang kalau kita ketemu di harga yang sama itu bisa punya karakteristik dan spesifikasi yang jauh sekali beda gitu ya, laptop gaming versus laptop tipis tadi. Saat ada pengguna yang butuhnya battery life, ya laptop gaming itu bukan pilihan ideal gitu kan, jelas di situ bahwa hardware berperforma tinggi umumnya akan relatif lebih boros daripada hardware yang didesain untuk power saving. Sama halnya di sini sebaliknya, kalau ada pengguna yang prioritasnya performance gitu kan, CPU performance, GPU performance, butuh prosesor dan GPU kencang untuk berbagai content creation atau machine learning workload gitu, ya memilih laptop tipis dan ringan, komprominya lebih banyak di situ, membuat pekerjaannya bisa lebih lama kelarnya dan produktivitasnya bisa terganggu gitu. Ya laptop tipis yang kenceng pakai GPU juga ada, cuman tentunya di sana laptopnya akan lebih punya limitasi dibanding laptop yang ukuran fisiknya gede kayak rata-rata laptop gaming gitu kan. Jadi sekali lagi di sini yang perlu diambil adalah skenario penggunaan ini krusial sekali dalam menentukan baik buruknya sebuah produk teknologi. Dan yang gak kalah penting di sini, skenario penggunaan ini sangat beragam ya, karena kebutuhan penggunanya macam-macam gitu kan. Kita nggak bisa asumsi kalau kebutuhan penggunanya tuh semuanya sama persis gitu ya. Sekali lagi, ada teknologi yang memenuhi kebutuhan kita itu bisa jadi tidak memenuhi kebutuhan orang lain kan gitu. Jadi perlu diingat di sini, evaluasi teknologi dari tiap-tiap individu ia bisa aja beda bergantung penggunaannya dan kriteria penilaiannya. Jadi gua menilai ini sah-sah aja dan cukup wajar sebetulnya. Misalnya kalau kita bicara juga standar reviewer teknologi profesional gitu ya akan sangat berbeda dengan yang sekedar cuman jadi hobis atau antusias macam gua gitu. Ada yang lihat teknologi secara umum, ada yang lihat fitur tertentu untuk skenario spesifik misalnya. Dan teman-teman misalnya juga lihat ada review hardware sama, tapi kriteria testingnya atau skenario testingnya beda, ya sangat wajar kalau hasilnya beda juga gitu. Harusnya cukup masuk akal gitu kurang lebih ya. Nah, sedikit lebih dalam lagi soal ini, mungkin gue mau coba bahas sebuah konsep bernama intended usage gitu kan. Maksudnya apa sih intended usage ini? Nah, ada beberapa produk yang dikembangkan untuk bagus sekali atau menonjol sekali di skenario penggunaan spesifik. Tapi sayangnya ini membawa trade-off tertentu. Jadi produk tadi bisa buruk atau lemah di skenario
tertentu. Harapannya adalah di skenario penggunaan optimalnya produk ini, barangnya segitu bagusnya sampai trade off atau kelemahannya tuh diabaikan, istilahnya bisa diabaikan kurang lebih. Nah, misalnya pas waktu gua ngomong ini kasih contoh apa ya? Oke, teman-teman mungkin pernah denger laptop Windows yang pakai CPU Qualcomm Snapdragon. Gue sayangnya nggak lama testing ini, cuma sempet ngetes bentar, itu pun tahun lalu, setahun yang lalu sebelum video ini dibuat gitu kan. Yang sangat menonjol dari laptop yang prosesornya Snapdragon ini adalah battery life. Itu udah jelas sekali. Bisa dibilang intended usage-nya untuk laptop tersebut adalah baterai yang lama sekali untuk pekerjaan ringan. Istilahnya kayak begitu. Tapi ada trade off-nya di sini. Jadi saat kita ngomong sekarang itu masih ada software compatibility ya, seenggaknya sekarang gitu ya, di mana prosesor Qualcomm tadi optimal sekali di jalan di aplikasi yang udah native ARM misalnya. Tapi di aplikasi yang belum native, ya performance-nya relatif terhambat gitu kan. Kita bicara juga misalnya gaming gitu kan, GPU-nya belum terlihat punya performa optimal di skenario itu gitu kan. Nah, apakah berarti laptop Snapdragon ini dibilang produk gagal gitu gara-gara software compatibility atau karena gamingnya gitu kan? Ya belum tentu gitu. Ada yang bisa menghargai dan butuh battery life aspek atau power efficiency aspek dari Snapdragon ini gitu kan. Yang perlu jadi fokus di sini adalah apakah satu aspek menonjol tadi, battery life dan power efficiency tadi, itu membayar kelemahan software compatibility-nya gitu. Ada pengguna yang menganggap trade-off-nya layak dan mereka beli gitu kan. Ada pengguna yang gak rela kehilangan software compatibility. Misalnya mereka cuma punya budget untuk punya satu laptop tuh dipakai kerja semuanya. Mereka tidak yakin dengan software compatibility-nya bisa jalan apa enggak. Ya wajar kalau mereka concern dan khawatir untuk memilih laptop Snapdragon tadi. Mungkin coba nambah contoh lagi soal skenario penggunaan apa ya. Bentar, oke. Ini mungkin agak sedikit kontroversial, tapi kita coba bahas soal PC versus konsol deh misalnya gini. Argumennya PC itu multifungsi, sedangkan konsol itu kan buat main game aja gitu, misalnya kayak Xbox atau PS5 gitu kan. Ini argumennya valid, nggak salah gitu kan. Kalau kamu usernya, skenario penggunaannya adalah hanya bisa bayar satu device untuk kerja dan juga entertainment seperti main game gitu kan. Ya PC-nya bagus di sini, PC-nya optimal di sini. Tapi kalau orangnya misalnya, skenario penggunaannya lain, orangnya udah punya PC buat kerja. Kalau PC tersebut mungkin nggak punya GPU cukup kencang buat main game kekinian gitu kan. Ada opsi sih buat beli GPU gitu. Tapi misalnya yang dicari saat beli konsol gaming tersebut adalah kemudahan penggunaan. Ya keputusan ini nggak salah gitu kan. Jadi walaupun penganut PC Master Race itu akan bilang bahwa konsol itu banyak limitasinya. Mungkin kayak limitasi frame rate, limitasi tuning opsi grafis, limitasi modding misalnya gitu kan. Di sini gue tidak bisa menyalahkan kalau ada user di luar sana yang rela bayar untuk plug and play experience dari sebuah konsol gitu kan. Beli game, download, mainkan, kelar, selesai gitu. Jadi kalau nggak kayak PC, nggak sibuk nanya di forum, ngeliatin suhu saya optimal apa enggak, frame rate saya optimal apa enggak, itu kok gambarnya nggak sebagus yang saya lihat di YouTube gitu. Perlu nyalain ray tracing nggak sih, kemudian ini gimana setting DLSS, FSR, XeSS, frame gen dan lain-lain sebagainya gitu sih. Dan misalnya GPU saya kok cuma 80% loadnya, ini bottleneck ya gitu kan. CPU saya, RAM saya ini perlu di overclock nggak sih buat optimal gitu, panas nih perlu di undervolt nggak sih, dan berbagai macam overthinking yang lainnya gitu kan. Sekali lagi ada yang rela menikmati semua kerepotan yang di atas tadi, gua misalnya gitu kan. Tapi misalnya ada user yang nggak rela, bener-bener cuman pengen mudah aja punya sebuah device yang khusus dipakai buat main game, ya itu sah-sah aja, istilahnya kayak begitu. Oke, jadi mungkin kayaknya itu udah cukup banyak melebar dari topik kita. Jadi dari tadi sepanjang ngobrol ngalor ngidul ini intinya apa sih gitu kan? Yang gue harapkan di sini adalah teman-teman sekalian tidak hanya terpaku sama evaluasi atau penilaian misalnya kayak bilang bagus atau buruk terus titik gitu. Tapi lihat juga apa yang diuji sampai menghasilkan kesimpulan bagus dan buruk itu gitu. Jadi dan lihat juga apakah skenario yang diuji itu sesuai dengan penggunaan teman-teman sekalian.
Misalnya teman-teman pakai di skenario yang beda dengan yang diuji, ya jangan heran kalau hasilnya beda juga, experience-nya beda juga, kan gitu istilahnya. Jadi kayaknya begitu aja sesi misuhnya kali ini. Gue berharap informasinya berguna. Kalau nggak berguna ya gue berharap semoga terhibur gitu kan. Jadi sampai jumpa di konten gue yang berikutnya. Bye-bye.